bagi namanya juga ada kecil ya. Bang kasih pengertian ke abangnya kalau puasa itu apa gitu maknanya bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu gitu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya. Gitu. Bayar zakat bang, bayar zakat sih. Bayar zakat. Nafsu syahwat. Bayar zakat ngajarin Ya maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang L saya jelaskan hanya sekadar nafsu untuk kita tidak bergunjing, kita tidak ngomongin orang lain, kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa ya. Bayar zakat bang, ngajarin juga ke abangnya. Ya, tidak hanya zakat, bahkan sedekah pun memang dari kecil kan dari umur 2 tahun ketika dia di mobil dia ngeliat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa dia inisiatif untuk Pak, Bun, itu ada pengamen, boleh nggak abang minta uang untuk abang bagiin. Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan lah kepada abang. Dan nanti zakat pun nanti untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi ngasih pengertian ke agama Malaysia punya pribadi gimana sih bang? Kalau abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua yaitu Lesia, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia ada seorang kakak yang tertua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya, termasuk untuk yang case anak ketiga ini. Bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar gitu. Abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itu yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang, menjadi sosok kakak. Namanya siapa sih dan artinya apa gitu? Gua aja belum habis ya lo yang mau di rumah. Dulu dong, eksklusif. Nah, Bang ngomong-ngomong soal anak ketiga. pokoknya ada unsur Liverpoolnya. Bang ngomong-ngomong soal, Dipanggilnya Ipul. bang ngomong soal anak ketiga nih bang, ada komentar juga dari dokter kandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk Lesti, kasihan ke Lestinya katanya. Tanggapan abang seperti apa bang? Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Ya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi untuk saya rasa untuk kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi untuk mengenai keselamatan tentu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi kita juga was-was, bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut saat itu. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja gitu. Tapi memang pada dulu kita udah pasang IUD, kita udah melakukan pencegahan dalam bentuk KB, tapi pada dasarnya namanya kodarullah kan Allah menitipkan toh kebobolan juga gitu. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita shock juga awalnya, aduh gimana sih, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasi ke dokter, dan ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dan saat itu memang istri saya rutin tiap bulan untuk ngecek segala macam, dan alhamdulillah akhirnya kondisinya seperti yang Anda lihat
sejauh ini aman saya secara kesehatan. Tapi kembali lagi kemarin di saat pasca lahiran, dokter kembali mengingatkan untuk nanti sebaiknya cukup ya stop di sini. Gitu. Dan, Laporannya ditelepon ya nggak mau ini aja, nggak mau kasih panggung aja buat akun itu. Bang, berarti Yang pasti minimal saya sudah mengedukasi orang bahwasanya poin yang penting yang kita highlight adalah kita sudah pasang IUD. Bahwasanya istri saya mampu, tidak selemah yang Anda pikir. Istri saya masih kuat. Kita juga sudah, bahkan saya pun sudah memfasilitasi suster. Jadi istri saya tidak mengurus semuanya. Dan juga saya menyampaikan poin bahwa bukan cuma kita kok, banyak kok teman-teman kita di circle kita yang jedanya tuh mepet gitu. Bahkan ada teman saya Adi Permana sama Kesha Ratulil ya. Itu anaknya dia bahkan duluan loh. Anaknya 3, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami gitu. Bang, berarti udah stop di mungkin 3 Bang. membatasi kegiatan Lesti atau memang Lestinya sendiri? Kirim almarhum Munir. Atau Lestinya sendiri yang memang memulai kegiatan? Kenapa? Lestinya sendiri memulai kegiatan karena punya anak 3 anak atau memang seperti apa? Atau ada larangan? Setelah lahiran ya kita recovery dulu, saya recovery dulu. Ya maksudnya. Kalau saat mengandung, ya kadang-kadang ada bawaan hamil kan, ada orang yang memang bawaan hamilnya mager, ada orang yang bawaan hamilnya pengen beraktivitas, dan istri saya tergolong yang senang berkegiatan gitu. Makanya saya sebagai suami, apa ya udah kamu mau apa, tetap mau syuting ya udah, so kalau kamu mau syuting gak apa-apa, tetap jalankan. Terus lagi kamu ukur diri, jangan sampai memaksakan diri. Jadi jangan sampai wah ini kadang-kadang ada orang yang pada sok tahu gitu, dia menyamakan diri dia sama orang lain gitu. Wah, apa namanya, asumsi dia tuh terlalu lebih cepat daripada pemahamannya dia gitu. Wah, itu pasti capek, pasti lelah gitu. Tidak semua standar kamu tuh sama dengan standar orang lain gitu. Bang, berarti Lesti sekarang bulan puasa stop puasa dulu karena sedang menyusui anak 3 ya Bang? Dan nanti akan membayarnya atau seperti apa? Iya pastilah. Karena kan seawaman saya Islam tidak mempersulit kan, dan memang secara kondisi harus si ibu harus dapat asupan yang baik kan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Dan alhamdulillah baik anak pertama, kedua, ketiga, istri saya semuanya lancar ASI-nya. Kolostrumnya juga ASI pertama juga dapat. Bahkan saat ini Lesia pun akhirnya kembali lagi mendapatkan ASI. Ya udah, dengan ASI lancar kan itu itu saya menganggapnya bahwa istri saya dalam kondisi yang happy gitu. Istri saya dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Oh, tidak perlu khawatir bakal capek segala macam. Suster juga masing-masing anak udah ada susternya. Tenang aja lah, kan bukan kita juga yang gaji suster. Bang, Ramli soal jadi mau mengadopsi anak Kenapa? mengadopsi anak. Iya, sebetulnya ini udah berlangsung sekitar hampir setengah tahun ya kalau nggak salah, saat kita visit ke yayasan Sayap Ibu. Perhatian kita tertuju kepada satu anak, yaitu sosok anak yang bernama Clara, dan akhirnya kita berinisiatif untuk mengadopsi, tapi tidak membawa pulang karena memang secara SOP-nya bahkan kita tidak boleh mempublikasi. Tapi sejauh ini kita tertuju sama sosok Clara. karena memang pertama saat itu hati kita tergerak dan tertarik lagi untuk menjaga anak ini, untuk merawat anak ini, itu aja sih. Tapi Bunda Lesti sendiri seperti apa? Seneng dong, karena bagi kita kan apa namanya, kita senang aja, itu kan satu hal yang positif ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa bermanfaat untuk bisa membantu anak ini, kenapa enggak? Dan abang juga beberapa kali mau visit ke sana untuk kakaknya gitu. Usia berapa? Usia berapa? Saat ini sekitar 15
5 tahunan kalau nggak salah. Jadi kurang lebih hampir seumuran sama abang. Berarti nggak tinggal sama Kamilar kan? Enggak, karena memang dalam kondisi mungkin perawatan di visit- sana. Mungkin visit rutin berapa bulan berapa kali? Pas kita lagi ini aja, pas kita lagi senggang aja, kita sesekali ke sana. Manggilnya apa bang? Mungkin ke Bang Dilar, Clara. Karena dalam kondisi perawatan dia kan tidak bisa diajak komunikasi ya. Jadi dalam kondisi yang